Indonesia bukan hanya tentang keindahan alamnya, tapi juga tentang perjalanan sejarah yang membentuk jati dirinya. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak kekuasaan dari masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, berlanjut ke era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, hingga memasuki era reformasi yang mengubah wajah demokrasi Indonesia. Selamat datang di Indonesia Political Transition Tour, di mana tour ini merupakan tur minat khusus untuk kamu yang sangat menyukai sejarah politik di Indonesia. Karena kita akan membahas politik di Indonesia dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Dengan destinasi pertama kita, Lapangan Banteng, yang tadinya sempat direncanakan untuk menjadi tempat diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia dan juga tempat dibangunnya Tugu Pembebasan Irian Barat oleh Presiden Insinyur Soekarno. Destinasi selanjutnya, Monumen Nasional atau Monas yang merupakan ikon dari kota Jakarta dan juga ikon dari Indonesia. Monas sendiri dibangun oleh Presiden Soekarno untuk mengenang dan mengabadikan perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Monas melambangkan kekusuhan bangsa Indonesia, di mana bentuk lingga, yaitu Tugu Monas sendiri yang merupakan lambang cahaya yang abadi di puncaknya, sebagai tanda semangat perjuangan tak pernah padam. Monas juga dijadikan pusat edukasi karena di dalamnya terdapat diorama-diorama yang menjelaskan tentang sejarah dari bangsa Indonesia. Perjalanan kita dimulai di Bundaran HI, dibangun untuk Asian Games 1962. Tak jauh dari sini, kawasan Plaza Indonesia berkembang sebagai pusat modernitas kota, dan Jakarta dirancang menjadi etalase kemajuan, sebuah pernyataan bahwa Indonesia bukan negara pinggiran. Kita melintasi Simpang Susun Semanggi, salah satu infrastruktur paling visioner pada masanya. Dibangun cepat dan megah, ia melambangkan percepatan pembangunan demi citra kemajuan. Di kompleks gedung DPR MPR RI tersimpan ambisi politik global. Gedung ini awalnya dipersiapkan untuk Konevo, simbol perlawanan terhadap dominasi Barat. Inilah inti politik mercusuar, menunjukkan kekuatan Indonesia di panggung internasional. Perjalanan berlanjut ke Gelora Bung Karno. Stadion megah ini membuktikan Indonesia mampu menjadi tuan rumah ajang dunia. Kini, di tengah hadirnya hutan kota pelataran GBK, ruang refleksi dari perjalanan panjang kota ini. Di balik kemegahan politik mercusuar meninggalkan beban ekonomi. Namun satu hal pasti, Jakarta menjadi simbol keberanian Indonesia bermimpi besar. Hari kedua, perjalanan ini menjadi bagian penting dalam memahami dinamika sejarah Indonesia, khususnya dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Perjalanan dimulai dengan mengunjungi Lubang Buaya, sebuah lokasi bersejarah yang menjadi saksi peristiwa Gerakan 30 September 1965. Di tempat ini, peserta diajak memahami latar belakang peristiwa tersebut serta dampaknya terhadap perubahan politik nasional. Melalui monumen dan diorama yang ada, kisah para pahlawan revolusi dikenang sebagai bagian dari momentum besar yang mengantarkan Indonesia memasuki era Orde Baru. Kunjungan ini memberikan gambaran tentang bagaimana peristiwa politik dapat mengubah arah perjalanan bangsa.
Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan ke Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Kawasan ini merepresentasikan keberagaman budaya Indonesia dalam satu ruang terpadu. Berbagai anjungan daerah, rumah adat, serta simbol-simbol kebudayaan menjadi gambaran tentang identitas nasional yang ingin ditampilkan kepada masyarakat. TMII tidak hanya menjadi destinasi wisata budaya, tetapi juga mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman yang ditekankan pada masa pemerintahan Orde Baru. Destinasi terakhir adalah Museum Tragedi 12 Mei 1998. Di museum ini, peserta diajak merefleksikan peristiwa penting yang menjadi bagian dari gerakan reformasi, dokumentasi, foto, serta narasi sejarah yang ditampilkan memberikan pemahaman mendalam tentang perjuangan demokrasi dan perubahan sosial politik yang terjadi pada masa itu. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik dalam sejarah Indonesia modern. Secara keseluruhan, hari kedua bukan hanya sekedar perjalanan wisata, melainkan perjalanan reflektif untuk memahami bagaimana setiap peristiwa sejarah membentuk Indonesia yang kita kenal hari ini. Di tengah dinamika Jakarta, berdiri sebuah tempat yang menjadi saksi perubahan besar bangsa ini, yaitu Wisma Habibie dan Ainun. Bukan sekedar rumah, tetapi rumah penuh gagasan, tempat lahirnya keputusan-keputusan penting di masa transisi menuju reformasi. Disinilah sosok B.J. Habibie memimpin Indonesia di tengah krisis 1998, membuka jalan bagi kebebasan pers, demokratisasi, dan pemilu yang lebih transparan. Setiap sudut bangunan ini menyimpan cerita tentang keberanian mengambil keputusan di masa paling genting. Melalui perjalanan ini, kita tidak hanya berwisata, tetapi menyelami momen bersejarah yang mengubah arah masa depan Indonesia. Taman Ismail Marzuki, pusatnya seni dan budaya yang jadi rumahnya para seniman. Teater, pameran, sampai pertunjukan musik, semuanya ada di sini. Lanjut ke Sarina, ikon legendaris yang sekarang tampil lebih fresh. Dari brand lokal yang keren, kuliner yang enak, sampai spot nongkrong dengan view kota, semuanya lengkap deh.